Salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas critical book report mata kuliah perpindahan panas untuk memenuhi tugas KKMI. Saya sendiri yang bernama Jerry Pranata Frantius Penambunan, NIM 5193121 032. Yang pertama yaitu bab 1, identitas buku. Yang saya review yaitu buku 1 yang berjudul Perpindahan Kalor yang ditulis oleh J.P. Holman, tahun terbitnya 2018, jumlah halaman yaitu 600 halaman, penerbit Erlangga. Buku yang kedua atau buku pembanding yang berjudul Perpindahan Panas, penulis Dr. Insinyur Soetiono MT MPD, tahun terbitnya 2017, jumlah halaman 250, penerbit Malang. Selanjutnya bab kedua, gambaran isi buku. Pendahuluan. Dalam pembahasan dan analisis, pada bab 5 dijelaskan tentang cara bagaimana menghitung perpindahan kalor konveksi paksa untuk beberapa kasus praktis. Tetapi soal-soal yang dibahas di situ ialah soal-soal yang dapat diselesaikan dengan cara analitis. Dengan cara itu telah ditunjukkan prinsip-prinsip proses konveksi dan hubungannya dengan dinamika fluida, dengan tujuan utama untuk mendapatkan pengertian tentang mekanisme fisis. Data-data eksperimental biasanya dinyatakan dalam bentuk rumus empiris atau bangar grafik yang dapat digunakan dengan generalisasi maksimal. Tetapi dalam melakukan generalisasi, hasil-hasil percobaan itu dalam bentuk kolerasi empiris, kita sering berhadapan dengan berbagai kesulitan. Jika ada penyelesaian analitis tentang soal yang serupa, maka korelasi data itu cukup mudah, karena kita dapat meramalkan bentuk fungsi hasilnya. Dan karena itu, kita dapat menggunakan dan eksperimental untuk mendapatkan nilai-nilai konstanta atau eksponen untuk parameter penting seperti angka Reynolds dan angka Prandtl. Selanjutnya, rumus-rumus empiris untuk aliran dalam pipa dan tabung. Analisis dalam bagian 5-10 telah memberikan petunjuk tentang bagaimana caranya memecahkan secara analisis soal-soal perpindahan kalor dalam aliran-aliran yang berkembang penuh. Kasus-kasus aliran yang belum berkembang penuh. Sistem aliran di mana sifat-sifat fluida yang sangat berubah dengan suhu, dan sistem aliran turbulen sah lebih rumit. Tapi dengan penting arti praktisnya dalam perencanaan penukar kalor ion altalat perpindahan kalor yang berkaitan dengan itu. Soal-soal yang rumit itu sering dapat diselesaikan dengan analitis, tetapi penyelesaian itu bila ada sangat merepotkan. Untuk aliran turbulen yang sudah jadi atau berkembang penuh dalam tabung licin oleh Ditus dan Boulter, disarankan persamaan Kinoudev berikut nomor 0,023 RePr. Untuk persamaan ini sifat-sifat ditentukan pada suhu fluida limbat, dan nilai eksponen adalah sebagai berikut. Untuk pemanasan pendingin 0,4 dan 0,3 persamaan berlaku untuk aliran turbulen yang tidak berkembang sepenuhnya di dalam tabung licin dengan fluida yang angka Prandtl-nya berkisaran antara 0,6 sampai 100, dan dengan beda suhu moderat antara dinding dan fluida. Kita mungkin mempertanyakan mengapa persamaan 6 sampai 4 mempunyai bentuk fungsional. Alasan fisis berdasarkan atas pengalaman yang didapat dari analisis dari bab 5 tentu akan memberi
petunjuk tentang adanya ketergantungan proses dan kalor kepada medan aliran. Jadi, pada angka Reynolds, laju relatif antara difusi, kalor, dan momentum bergantung pada angka Prandtl. Sehingga dapatlah perkiraan bahwa angka Prandtl merupakan parameter penting dalam penyelesaian akhir. Jadi kita cukup yakin bahwa perpindahan kalor bergantung pada angka Reynolds dan angka Prandtl. Tetapi persoalannya ialah bagaimana bentuk yang benar dari hubungan fungsional itu. Artinya harusnya kita mendapatkan perkalian dari dua van angka Prandtl. Jawabannya adalah bahwa fungsi eksponen ini memang dapat diharapkan karena bentuk ini muncul pada penyelesaian analitis plat rata dalam bab 5. Demikian pula dengan analog Reynolds untuk aliran turbulen. Di samping itu, hubungan fungsional seperti ini sangat mudah dipakai dalam mengkorelasikan data eksperimental sebagaimana diuraikan di bawah ini. Eksponen angka Reynolds dalam ruang kalor konveksi paksa 293. Umpamakan kita melakukan serentetan percobaan di mana kita ukur laju perpindahan kalor dalam tabung yang licin pada berbagai jenis suhu. Untuk mendapatkan berbagai angka Reynolds, kita dapat menggunakan tabung dari beberapa ukuran diameter di samping menggunakan berbagai laju aliran massa. Kita ingin membuat P umum bagi hasil percobaan itu dalam bentuk rumus empiris yang mencakup seluruh data percobaan. Sebagaimana diuraikan di atas, kita harapkan bahwa data perpindahan kalor itu bergantung pada angka Reynolds dan angka Prandtl. Bentuk yang paling sederhana ialah fungsi eksponen dari masing-masing parameter ini sehingga dapat persamaan bila andaikan NU, C, REPR di mana C, M, dan N ialah konstanta yang harus ditentukan dari data percobaan. Mula-mula kita buat grafik log-lognya versus rate untuk suatu fluida guna mendapatkan ketergantungan perpindahan kalor dengan angka Reynolds, yaitu untuk mendapatkan nilai kira-kira dan eksponen M. Untuk mengecilkan pengaruh angka Prandtl, grafik ini dibuat untuk satu fluida pada suhu tetap. Karena dengan demikian, angka Prandtl akan mendekati konstan. Dengan menggunakan nilai M dari hasil taksiran pertama, maka dapat percobaan fluida digambarkan dalam bentuk log NUA atau REA versi log PR. Dan dengan demikian, nilai N dapat ditentukan. Kemudian, dengan menggunakan nilai N ini, semua data digambarkan dalam grafik log NUA atau PR versus log rate, dan nilai sini ditentukan nilai akhir M serta konstan C. Contoh grafik akhir data seperti disebutkan di atas terlihat pada gambar 62. Persamaan korelasi akhir biasanya dapat menggambarkan data dan penelitian lebih dari 20%. Jika terdapat beda suhu yang cukup besar di dalam aliran itu, maka ada kemungkinan terjadi perbedaan sifat-sifat fluida pada dinding tabung dan aliran tengah. Perbedaan sifat ini akan terlihat pada perubahan profil kecepatan seperti pada gambar 6-3. Penyimpangan dari profil kecepatan aliran isotermal seperti terlihat pada gambar itu diakibatkan oleh kenaikan viskositas gas dengan kenaikan suhu. Sedangkan pada cair, viskositas menurun dengan kenaikan suhu. Untuk memperhitungkan variasi sifat-sifat, Schneider dan Ted menyarankan rumus berikut: 14 MU 0,027 REPR 6-5. Semua sifat-sifat ditentukan pada suhu limbah, kecuali yang ditentukan pada suhu dinding persamaan dan berlaku untuk aliran yang sudah sepenuhnya turbulen. Di dalam tabung pada bagian pintu masuk, di aliran mana aliran belum berkembang. Nusselt menyarankan rumus berikut: 0,055 LNU 0,036 REPR untuk 10, di mana L ialah panjang tabung dan D diameternya.
Sifat dalam persamaan ditentukan pada suhu borongan rata-rata. Hartnett memberikan data eksperimental untuk daerah pintu masuk termal bagi air dan minyak. Penelitian yang mantap tentang perpindahan turbulen dengan diberikan oleh Allen dan Eckert di dalam tabung licin pada skalor merata diberikan oleh Allen dan Eckert. Persamaan hitung di atas dapat dihitung 25%. Petukov 1421 mengembangkan persamaan yang lebih teliti namun lebih rumit. Untuk aliran yang lengkap turbulen dalam tabung licin RE PR 1,07 12,7 kali 2 PR1 L9, di mana N sama dengan 0,11 untuk T sama dengan T lebih besar dari T, N sama dengan 0,25 untuk T lebih kecil dari TB dan N0 untuk flux kalor tetap dan untuk gas. Semua sifat ditentukan pada T atau TE tambah TB bagi 2, kecuali untuk faktor gesek atau faktor gesekan diperoleh dari gambar 6-4 atau untuk tabung licin dari persamaan berikut. S kali 1,82 log 10 RE min 1,64 8/9. Gambaran buku 2, aliran menyilang silinder dan bola. Walaupun para alat ini biasanya sangat menaruh perhatian pada karakteristik perpindahan kalor pada sistem aliran dalam tabung dan di atas rata, namun kalah pentingnya perpindahan kalor pada silinder yang mengalami aliran melintang seperti lihat pada gambar 6-7. Sebagaimana dengan perkiraan, pembentukan lapis batas pada silinder menentukan karakteristik perpindahan kalor. Selama lapisan batas tetap laminar dan tertib, perpindahan kalor dapat dihitung dengan metode yang serupa dengan hasil aliran batas 5. Tetapi dalam aliran itu, kita perlu memperhitungkan gradien atau landasan tekanan atau pressure gradient. Karena hal ini mempunyai pengaruh besar terhadap profil kecepatan, bahkan gradien tekanan inilah yang menyebabkan terbentuknya daerah aliran terpisah atau spread flow region pada bagian buritan silinder apabila kecepatan aliran bebas cukup besar. Berikut adalah gambar silinder dalam aliran silang. Fenomena pemisahan lapiran digambarkan pada gambar 6-8. Secara kualitatif, penjelasan fisik fenomena ini adalah sebagai berikut. Sesuai dengan teori lapis batas, tekanan sepanjang lapis batas itu sama seperti tiap posisi X benda itu. Dalam hal silinder, posisi X ini dapat diukur dari titik stagnansi depan silinder itu. Jadi, tekanan dalam lapisan batas harus mengikuti tekanan aliran bebas untuk aliran potensial di sekeliling silinder itu. Sejauh tingkah laku ini tidak berlawanan dengan sesuai prinsip dasar Fane atau berlaku pada setiap lapisan batas. Selama aliran itu bergerak sepanjang bagian N silinder, tekanan akan berkurang untuk kemudian meningkat lagi pada bagian kan silinder. Hal ini akan menyebabkan bertambahnya kecepatan bebas pada bagian depan silinder dan berkurangnya kecepatan itu di bagian belakang. Kecepatan lintang transfer velocity, yaitu kecepatan yang sejajar dengan permukaan, akan berkurang dari nilai U. Pada tepi luar lapisan batas hingga menjadi 0 pada permukaan sambil aliran itu bergerak terus ke belakang silinder. Peningkatan tekanan menyebabkan berkurangnya kecepatan pada aliran bebas dan di seluruh lapisan batas. Kenaikan tekanan dan penurunan kecepatan dihubungkan oleh kembali Bernoulli, yang bila ditulis panjang garis dp D2GC karena tekanan di seluruh lapis batas dianggap tetap. Maka terlihat bahwa aliran PA P2GC per P karena tekanan di seluruh lapisan batas tetap. Maka terlihat aliran balik bermula di lapisan batas dekat permukaan, yang berarti momentum lapisan-lapisan tidak dekat permukaan
tidak cukup tinggi untuk dapat digunakan untuk memperbaiki tekanan. Ketika gradien kecepatan pada permukaan menjadi nol, maka aliran itu mencapai titik pisah. Titik pisahan atau titik pisah pada air sama dengan nol. Titik pisah ini terlihat pada gambar 6-8. Sambil aliran itu bergerak terus melewati titik pisah, maka mungkin terjadi fenomena aliran seperti gambar 6-8. Selanjutnya, pilihan persamaan aliran silang melintas silinder. Pilihan mengenai persamaan mana yang akan digunakan untuk aliran silang melintas silinder tentukan dengan tekan saja. Yang jelas persamaan merupakan pang termudah dipakai dari segi perhitungan. Silinder tarak bundar. Jacob merangkumkan hasil percobaan mengenai perbedaan kalor dari silinder yang tidak bundar. Persamaan digunakan untuk mendapatkan korelasi empiris untuk gas, dan konstanta yang digunakan dengan persamaan ini ditulis dalam daftar 6 P3. Bola. MC Adams menyarankan persamaan berikut untuk perbedaan kalor dari bola ke gas yang mengalir. Daftar 6.3 konstanta untuk perbedaan kalor dari silinder tak bundar. Aliran menyilang rangkum tabung atau bentuk tersusun berdering kap, maka masalah ditempatkan kalor untuk rangkuman tabung atau bank tabung merupakan hal yang penting untuk memiliki nilai praktis. Karakteristik transisi kalor pada rangkuman tabung yang segaris atau selang-seling dipelajari oleh Grissom, dan atas dasar terjemahan data dari berbagai peneliti, ia berhasil mengumpulkan data dalam bentuk bentule persamaan. Perbedaan kalor dalam rangkuman tabung 10 baris atau lebih dari rujukan 12 untuk digunakan dengan persamaan 6-17. Untuk bab 3 yaitu kelemahan dan kelebihan. Buku 1. Kelebihan buku. Kelengkapan data buku ini sudah lengkap sehingga buku ini layak untuk dibaca. Yang kedua, pembahasan dan permasalahan dalam buku ini sudah dipaparkan dengan jelas. Materi yang disampaikan jelas. Kekurangan buku masih terdapat human error. Isi dalam buku tidak ada disertai contoh soal. Cakupan buku ini terlalu singkat. Pemilihan kata-kata yang kurang tepat. Terakhir, terlalu banyak rumus yang kurang keterangan rumus. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang baik atau salah perkataan, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak.